hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan diagonalisasi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan diferensial kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bagaimana teknis dari penyelesaian suatu sistem persamaan diferensial dengan menggunakan diagonalisasi, di sini kita perlu mengingat kembali tentang konsep dari diagonalisasi itu sendiri. Nah, di sini ada materi sebelum UTS yang sudah kita pelajari bersama, akan kita ulas kembali. Bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini misalnya kita punya suatu sistem persamaan diferensial yang mana dituliskan di dalam bentuk persamaan 11 kayak gini. Ini merupakan ringkasan dari suatu sistem persamaan diferensial, yaitu di sini x aksen tebal, ini maksudnya x aksen vektor ya. Isinya terdiri dari beberapa turunan fungsi. Kemudian ini sama dengan A ini adalah suatu matriks, kemudian xt ini adalah suatu vektor yang isinya variabel misalnya x1, x2 sampai xn kayak gitu. Nah, kemudian ide dari diagonalisasi di sini pertama kita memisalkan dari suatu persamaan diferensial ini tadi, kita memisalkan x ini sama dengan qx tilde. Maksudnya yang ada strip di atasnya itu ya. Ini x sama dengan qx tilde, yang mana q ini adalah suatu matrik konstan. Kemudian ketika diuraikan x sama dengan qx tilde ini adalah di persamaan 13 kayak gitu ya. Yang mana x ini adalah suatu vektor yang isinya variabel x1 sampai xn, dan q itu adalah matriks yang isinya seperti ini, q11 sampai q1n, kalau ke bawah q11, q21 sampai qn1 kayak gitu. Kemudian untuk x tilde itu adalah isinya x1 tilde, x2 tilde sampai nanti xn tilde kayak gitu. Nah, kemudian nanti dari suatu sistem persamaan diferensial yang seperti ini, dan ketika kita misalkan ini, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaan 14 ini, yang ujungnya nanti ketika kedua ruas dari persamaan 14 ini kita kalikan dengan Q inverse, maka kita akan mendapatkan x aksen tilde itu sama dengan Q inverse dikalikan A dikalikan Q dikalikan dengan x tilde, yang mana Q inverse dikalikan A dikalikan Q itu sendiri merupakan matrik diagonal kayak gitu. Nah, selanjutnya dari sini nanti kita bisa selesaikan sistem persamaan tersebut. Nanti secara teknis akan kita jelaskan, saya jelaskan. Nah, sebelum masuk ke teknis ini, kita ulas kembali tentang materi diagonalisasi. Ketika kita punya matrik A yang dia merupakan matrik persegi, ukurannya n kali n, maka A itu dapat didiagonalkan jika dan hanya jika matrik A itu memiliki sebanyak n vektor eigen yang saling bebas linier. Nah, ketika matrik A memiliki n vektor eigen yang bebas linier, yaitu S1 sampai n, maka nanti kita bisa membuat kolom matrik dari matrik Q ini. Matrik Q ini isinya adalah kolom pertama isinya S1, kemudian kolom kedua nanti isinya E2, dan seterusnya sampai kolom ke N. Dengan demikian nanti ketika kita membuat Q itu merupakan matrik yang isinya itu adalah vektor eigen yang saling bebas linier, maka nanti kita akan mendapatkan Q inverse A dikalikan Q ini adalah suatu matrik diagonal, yang mana matrik diagonal tersebut elemen ke-J-nya itu adalah nilai eigen ke-J dari matrik asalnya tadi, yaitu matrik A kayak gitu. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah memahami bersama bahwasanya ketika kita memiliki matrik A yang matrik persegi berukuran n kali n, dan dia memiliki sebanyak n vektor eigen yang semuanya berbeda, maka matrik A seperti itu dia merupakan matrik yang memiliki nilai eigen yang semuanya bebas linier kayak gitu.
Ketika bebas linier, maka matrik A ini nanti bisa didiagonalkan. Nah, kemudian jika matrik A berukuran n kali n, ini tadi memiliki n nilai eigen berbeda, ini efek A dari yang teorema sebelumnya tadi, maka matrik A itu dapat didiagonalkan seperti yang tadi saya bilang, kayak gitu. Nah, ketika matrik tersebut itu merupakan matrik simetri, maka matrik simetri itu dapat didiagonalkan. Masih ingat kan ya, matrik simetri itu matrik apa? Matriks yang sama dengan matriks transposnya. Ya, benar sekali. Oke, itu tentang konsep dari diagonalisasi. Jangan dilupakan beberapa terminologi dan beberapa konsep yang ada di sini. Jangan dilupakan. Nah, sekarang kita akan mulai belajar teknis dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan diferensial dengan menggunakan metode diagonalisasi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kita itu kalau berhadapan dengan sistem persamaan diferensial itu bisa disajikan ke dalam bentuk seperti ini. X aksen sama dengan AX, kayak gini. Nah, tadi kita tahu bahwa X aksen ini adalah suatu vektor yang isinya apa? Isinya itu adalah X1 aksen, kemudian X2 aksen, dan seterusnya sampai nanti Xn aksen, kayak gini. Nah, kemudian A-nya ini apa? A-nya ya matrik. Nanti matriknya itu ada A11, kemudian A12, dan seterusnya sampai A1n, ke bawahnya A21, A22 sampai A2n, dan kesininya ada AN1, AN2, dan sampai nanti ANN, kayak gini. Kemudian X-nya sendiri apa? X-nya itu adalah suatu vektor. Mohon dibedakan ya, X yang ada di sini itu adalah vektor, kalau yang di sini sudah elemen, kayak gitu. Nah, kalau tadi kita punya X aksennya itu adalah isinya seperti ini, maka X vektor ini isinya kira-kira apa? X1, X2, dan seterusnya sampai nanti Xn, kayak gini. Nah, tadi idenya untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang seperti ini tadi, kita memisalkan apa tadi? X sama dengan, masih ingat tadi memisalkan apa? Q X tilde. Iya, Q X tilde. Nah, kemudian ketika kita memisalkan X sama dengan Q X tilde, ini kalau kita turunkan dari ini, maka kita akan punya X aksen itu sama dengan Q X tilde. Yang mana tentunya di sini X tilde itu isinya apa tadi? X1 aksen tilde, ini X2 tilde aksen, dan seterusnya sampai Xn tilde aksen, kayak gitu. Nah, sorry, di sini kalau saya punya X sama dengan Q X tilde, maka X aksen itu sama dengan Q X tilde aksen. Nah, gini, ya enggak? Kalau saya punya ini, saya turunkan, maka akan dapat ini, gitu kan ya? Setuju? Setuju. Nah, selanjutnya perhatikan dari sini. Kita punya X aksen itu sama dengan Q X tilde. Saya tulis lagi. X aksen itu sama dengan Q X tilde aksen. Padahal dari sistem yang kita punya di awal, saya punya X aksen itu sama dengan AX. Artinya apa? Artinya X aksen ini juga sama dengan AX. Ya enggak? Bu. Oke. Selanjutnya, tadi di sini kita memisalkan ini. Ini agak muter ya, jangan bingung. Nah, berarti dari sini kita memiliki apa? Q X tilde aksen sama dengan AX. Padahal X yang kita misalkan itu adalah Q X tilde. Berarti kita punya apa nih? A X-nya kita ganti dengan itu. X tilde. Q X tilde. Nah,
Selanjutnya dari sini ketika kita perhatikan berarti ini A Ki X tilde itu tidak lain sama dengan Ki X tilde aksen. Kalau dari persamaan terakhir ini kita kalikan dengan Ki inverse, maka kita akan punya Ki inverse dikalikan dengan Ki dikalikan dengan X tilde aksen itu sama dengan Ki inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan Ki dikalikan dengan X tilde, ya enggak? Iya, Nah, Q-nya coret. ya ini sendiri apa? Identitas dikalikan dengan I tilde aksen sama dengan Ki inverse A Ki X tilde. Nah, selanjutnya dari sini kita memiliki apa? Identitas dikalikan X kan X aksen tilde kan dia sendiri kan ya, seperti ini kan ya, sama dengan Ki inverse A Ki X tilde kayak gini. Nah, dari sinilah nanti kita mulai mengerjakan solusi dari persamaan diferensial yang tadi. Nah, harapannya apa? Biar mudah di sini Ki inverse A Ki ini adalah suatu matrik diagonal. Yaitu apa? Ki inverse A Ki ini adalah suatu matrik diagonal. Nah, berarti kalau dia matrik diagonal artinya Ki tilde aksen itu sama dengan diagonal dikalikan dengan X tilde kayak gitu. Nah, dari sini nanti kita akan mendapatkan solusinya. Nah, selanjutnya tadi supaya ini menjadi suatu matrik diagonal, maka Ki tadi harus diisi siapa? Matrik yang isinya itu adalah vektor eigen yang semuanya saling bebas linier. Misalnya E1, E2 sampai En kayak gitu. Nah, nanti berarti prosesnya kita harus mencari nilai eigen, vektor eigen, kemudian kita susun Ki-nya. Nanti ketika kita susun Ki-nya, kita akan mendapatkan matrik diagonal. Matrik diagonal yang kita dapat substitusikan ke sini, nanti akan mendapatkan sistem persamaan yang lebih sederhana. Kita selesaikan ini, nanti hasilnya substitusikan kembali ke sini kayak gitu. Kurang lebih prosesnya kayak gitu. Nah, biar lebih